Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Meliasari, CGP Angkatan 7, asal dari SMK Negeri 1 Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Lahirnya jiwa dan semangat rakyat Indonesia untuk bebas dan merdeka, khususnya pada pendidikan, sudah ada pada zaman kolonial Belanda, di mana bangsa Indonesia berupaya untuk memajukan pendidikan Indonesia. Pendidikan yang berawal diperuntukkan hanya untuk golongan tertentu saja, dan akhirnya pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan trilogi semboyan pendidikan, yaitu Ingarsa Sung Tulada, pendidikan yang harus memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, pendidikan yang selalu berada di tengah-tengah dan membangun semangat serta ide-ide mereka untuk berkarya. Tuturi Handayani, pendidikan yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun, mendidik dan merawatnya seperti petani, budi pekerti, bermain, menghamba pada anak. Pendidikan hanya dapat menuntun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, memperbaiki hidup mereka agar anak tidak kehilangan arah. Mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, serta memiliki faedah bagi kehidupannya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya. Watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga dapat menimbulkan semangat. Pendidikan bisa memanusiakan manusia ke arah yang lebih baik. Jika pendidikan dilakukan dengan seimbang, maka anak-anak akan merasa bahagia. Pendidikan harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Pendidikan harus sesuai dengan keadaan peserta didik, berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, keadaan alam di mana siswa-siswi berada. Pendidikan harus sesuai dengan lingkungan dan budaya tempat tinggal peserta didik. Kodrat zaman, kondisi zaman ketika siswa-siswi belajar. Pendidikan saat ini menekankan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Perkembangan abad 21, peserta didik dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan bekerja sama. Sosio-kultural di daerah Lampung yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah kegiatan ngita, bediom, begawi, dan nyambai. Kegiatan-kegiatan ini di dalamnya mengajarkan semangat kebersamaan, gotong royong, kegembiraan, rasa syukur, saling menghargai, adanya keterbukaan, selalu menerima perkembangan dan melestarikan budaya yang ada, dan saling menghormati. Solusi yang dapat diterapkan, sekolah menyampaikan pendidikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara kepada orang tua dan melakukan pertemuan dengan orang tua. Warga sekolah dan orang tua menyepakati bahwa orientasi pendidikan
berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh anak. Pendidik harus senantiasa meningkatkan pengembangan dirinya dengan cara mengikuti seminar, workshop, serta diklat. Tantangan di sekolah. Penanaman nilai-nilai budi pekerti tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun di dalam keluarga, lingkungan masyarakat, dan budaya menjadi wadah untuk mendapatkan keteladanan dan tuntunan. Pendidikan harus selalu terbuka dan menerima terhadap perkembangan zaman untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Orang tua berorientasi bahwa pendidikan hanya menekankan pada aspek kognitif saja. Anak memiliki kemampuan, bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak untuk perubahan, mewujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.